Selamat pagi, selamat menikmati firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Dan saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami merendahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami telinga hati seorang murid. Biarlah kami semua hamba-hamba-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaksana firman. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil yang mengubah orientasi Anda. The gospel that revolve your orientation. Kita mungkin sudah beberapa kali membaca Matius. Dan Injil ini begitu penting bagi kita karena temanya khusus mengenai Yesus sebagai Raja dan Kerajaan Allah. Dalam beberapa minggu ini, kita juga akan melihat sisi yang berbeda dari Yesus melalui ketiga Injil lainnya. Tapi tidak mungkin kita membaca Alkitab dan melihat Yesus menurut Matius tanpa melihat kaitannya juga dengan kehidupan kita secara langsung. Karena itu renungan kita, khotbah hari ini akan mengubah, akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita juga. Dan itu yang diharapkan dari firman Tuhan yang berbicara bagi kita saat ini. Karena itu, mari kita melihat Matius mendasari orientasi hidup kita dalam hubungannya dengan Tuhan yang berdampak atas kita dan hubungan kita dengan orang lain, dengan lingkungan kita di mana kita berada. Orientasi hidup yang benar akan mengasah keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai tentang diri, lingkungan, tanggung jawab, kehidupan yang sehat dan produktif, keterlibatan sosial, aktivitas fisik, dan pilihan-pilihan kita. Robert C. Shannon mengatakan, Raja Agustus membual atau menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia menemukan Roma sebagai kota yang hanya batu bata dan meninggalkan kota itu sebagai kota marmer atau kota batu kuala. Mungkin kita tidak dapat merasakan bahwa kita akan meninggalkan dunia yang jauh berbeda dari yang kita jalani tiap hari. Apalagi ketika kita sudah memasuki tahun baru dan kita bisa melihat bahwa COVID masih ada. Dan bahkan COVID mendegradasi hal-hal di dalam kehidupan kita. Namun kita bisa melihat bahwa kehidupan kita dapat memiliki pengaruh. Jadi walaupun kelihatannya segala sesuatu tidak berbeda, malah ada penurunan, tetapi kita masih bisa memiliki pengaruh, mempengaruhi beberapa kehidupan. Dan dalam beberapa cara dapat meninggalkan dunia, menjadikan tempat yang lebih baik. Namun itu dimulai dari orientasi hidup saudara, hidup Anda dan hidup saya. Apa yang dibutuhkan untuk orientasi hidup kita? Orientasi hidup kita, hidup Anda membutuhkan kesalehan hidup. Kesalehan hidup yang berpusat pada kuasa dan janji-janji tentang Kristus. Hal pertama yang kita lihat dalam Injil Matius, tentu tentang silsilah Yesus Kristus. Kita mungkin sudah mendengar penjelasan tentang silsilah ini dari khotbah-khotbah ataupun renungan atau bacaan yang pernah kita baca. Terutama kaitan dengan status kedulsilaan. Orang-orang sepertinya bukan pilihan Allah dan mereka yang merupakan masyarakat kelas 2
di tengah urutan silsilah Yesus. Bukan saja karena mereka wanita misalnya, tetapi juga karena mereka berasal dari bangsa lain. Dimulai dari Tamar, Rahab, Rut, termasuk Betseba. Ya, kita bisa melihat di satu sisi, sisilah Yesus yang bercerita tentang identitasnya sebagai raja. Namun di sisi lain juga melihat sisilah Yesus yang penuh kelemahan manusia. Sehingga silsilah ini menampilkan sepenuhnya rencana Allah dan bukan rencana manusia. Dan kesalehannya sendiri. Keberdosaan manusia dan boleh atau tidak boleh menurut hukum. Dan istiadat yang ada. Silsilah Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kesalehan bukanlah upaya manusia menurut hukum, menurut adat istiadat yang ada. Bukan masalah tabu atau tidak tabu. Kesalehan bukanlah usaha manusia yang mau mengikuti hukum dan tradisi, namun karena kuasa Tuhan Yesus. 2 Petrus 1 ayat 3 menyebutkan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Hidup saleh menjadi tujuan karena kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Lalu kita melihat cerita tentang kesalehan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan kata tulus, yang sebenarnya dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan benar, adil, dan tidak bersalah. Yusuf yang dikontraskan dengan pikirannya yang ingin menceraikan Maria dalam hubungan pertunangan mereka. Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga kesalehan Yusuf yang ternoda oleh karena pikirannya sendiri, yang mau mengikuti hukum yang ada. Karena mungkin pikirnya menceraikan Maria lebih baik karena ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kuasa Tuhan bekerja untuk membawa hidup kita menjadi saleh melalui janji-janji. Itu yang dinyatakan malaikat, janji soal Yesus yang akan lahir karena Dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Oh, bukankah ini sesuatu yang bukan saja mengingatkan kita bahwa kesalehan itu bukan upaya kita, namun bagaimana Tuhan menjaganya dengan janji-janjinya. Kita baca 2 Petrus ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dari teks tersebut kita menemukan bahwa bukan saja kuasa tapi janji-janji Tuhan yang nyata melalui kehadiran Yesus memperbolehkan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kesalehan di sini dikuatkan oleh janji-janji Tuhan dan dibuktikan dengan hidup kita yang tidak mengikuti hawa nafsu duniawi. Itulah kesalehan itu. Kesalehan dalam Matius juga memperlihatkan kita pertentangan yang terjadi antara kerinduan orang Majus dari Persia dan Herodes sebagai orang Romawi. Yang satu dituntun oleh bintang, sementara yang lain dituntun oleh persaingan, kecemburuan, dan amarah. Keduanya menempatkan kesalehan dalam tuntunan Tuhan bisa diterima dan ditolak, sekalipun kuasa dan janji-janji melalui Kristus itu diberikan kepada setiap suku dan bangsa manapun juga. Yesus selamat dari rencana pembunuhan karena Herodes sudah mati. Yesus tinggal di Nazaret dan disebut sebagai orang Nazaret. Sekali lagi, setelah tentang silsilah,
maka penyebutan Yesus sebagai orang Nazaret menandakan sebuah tempat pembuangan dan orang-orang jahat di sana. Ini ujian identitas yang dalam kehidupan Yesus yang memang nantinya berada di tengah-tengah orang berdosa dan bukan di tengah-tengah orang suci namun munafik. Tantangan kita tentunya juga untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus sebagai para salehnya. Untuk identitas yang diberikan pada kita pengikut ataupun murid-muridnya. Bagi Yesus identitasnya jelas dan tidak ternodai oleh apapun sebutan dan kelakuan manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita yang memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kisah lama yang buruk, sekalipun sudah memiliki identitas baru dalam Kristus yang membuat kita tidak terpengaruh lagi oleh dunia. Lalu bagaimana kita memahami kuasa dan janji-janji tentang Kristus itu agar hidup saleh menjadi tujuan utama kita? Tentu saat kita membaca kisah selanjutnya, yaitu saat Yesus dicobai, adalah jawabannya. Kesalehan dibangun oleh firman Tuhan. Itu yang membuat Yesus tidak terjatuh dan mengambil kesempatan dunia yang ditawarkan oleh iblis. Dia tidak ambil. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Teks tersebut menegaskan sedini mungkin dan sebanyak mungkin tantangan apapun yang muncul di tengah kehidupan orang muda. Maka disitulah firman Tuhan diperlukan. Kesalehan Kristus adalah identitas kita satu-satunya. Tidak menunggu waktu. Sedini mungkin kita miliki. Kalau identitas kita pada kesalehan Kristus, maka kita tidak menjadi sombong. Kita akan seperti Yohanes Pembaptis dalam kesederhanaan dan pengakuannya tentang siapa diri Yesus. Yang kata Yohanes bahwa melepaskan tali kasutnya pun ia tidak layak. Sebaliknya, jika ingin tahu bagaimana menjadi orang-orang hebat dan luar biasa tanpa menjadi sombong, maka Matius mengajak kita untuk melihat orang-orang munafik. Karena itu yang sering disebut oleh Yesus. Tetapi melakukan apa yang sebaliknya dari kemunafikan itu. Setidaknya itulah yang akan dikatakan oleh Yesus melalui Injil Matius. Sebab setiap kali Yesus ingin menegaskan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, dia memilih contohnya orang-orang munafik. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membangun kesalehan dirinya sendiri. Dan siapa orang-orang munafik terbaik di sekitarnya? Ya, tentu saja orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Pada saat itu orang-orang ini adalah kepala ataupun pimpinan yang memiliki kendali. Sebenarnya memanggil mereka sebagai orang munafik membawa masalah bagi Yesus, masalah besar. Namun itu bukan hal yang tidak berdasar. Mereka yang menganggap kepakarannya dalam hukum dan aturan, bahkan dalam firman Tuhan, mereka menganggap bahwa mereka sudah menyenangkan Tuhan, namun sesungguhnya tidak mengerjakan sama sekali tuntutannya. Yesus mengatakan saat khotbah di bukit, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Orang-orang munafik melakukan yang sebaliknya. Mereka mengajarkan dan berdebat, tapi segala sesuatunya bukan berasal dari implikasi hidupnya sendiri. Mereka tidak melakukan lalu mengajarkan. Mereka melakukan sebaliknya. Mereka mengajarkan tetapi mereka sama sekali tidak melakukan. Mereka yang menganggap dengan kesanggupan mereka sendiri dapat melakukan semua. Sementara itu Yesus dalam khotbah di bukit menyingkapkan standar lebih tinggi. Yang mau tidak mau membutuhkan Yesus, membutuhkan diri. Itu sebabnya Yesus mengulang-ulang kalimat,
kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Diulang-ulang. Dengan maksud membandingkan dirinya dengan Musa, agar mereka mengenal penggenapan segala sesuatu ada pada Yesus. Dan Yesus lebih besar dari Musa. Di sini kita diingatkan bahwa bukan karena kita sudah percaya padanya saja, namun sebagai orang yang dibenarkan untuk menjadi orang saleh, memiliki standar yang lebih tinggi dari sekedar masalah perilaku. Sesuatu yang membawa kita dan orang yang melihat kita kepada hubungan dengan Tuhan lebih dekat dan akrab lagi. Sehingga terang Tuhan melalui kita bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Dan ini bukan saja menyingkapkan apa yang menjadi perilaku, tapi pikiran dan hati, motif kita. Pertanyaannya adalah, manakah jalan yang kita pilih saat ini? Apakah jalan yang mengejar kesalehan, yang berpusat pada kuasa dan janji-janji tentang Kristus, atau kesalehan yang berpusat pada kuasa pada manusia dan janji-janji yang ditawarkan dunia? Hal kedua yang dibutuhkan untuk membangun orientasi hidup Anda adalah hidup Anda bagi kerajaan Allah. Kalau sebelumnya tentang pandangan terhadap diri kita sebagai saleh-salehnya, maka pada bagian kedua ini sedang dibangun untuk memiliki pandangan tentang dunia, yaitu pandangan hidup Anda dalam kerajaan Allah. Pandangan hidup Anda bagi kerajaan Allah. Mengapa ini penting? Karena pandangan ini mengarahkan kita pada kekekalan jauh daripada kekinian. Pandangan kita pada kerajaan Allah saat kita mengerjakan hal-hal yang kini dan di sini. Bukan berarti tidak melakukan hal yang di sini. Tapi kita mengarahkan hal yang lebih jauh, sehingga motivasi kita adalah Tuhan. Sehingga motivasi kita adalah kekekalan. Ingatlah, bahwa semua yang dibicarakan di kitab Matius itu tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, Yesus mengacu pada keabadian, kehidupan setelah kematian. Yesus suka menjadi puitis tentang tempat yang mulia ini. Bahkan banyak dari perumpamaannya dimulai dengan kata-kata kerajaan surga seperti. Tapi ada satu hal, tidak semua orang diundang ke pesta. Sebaliknya, itu dijanjikan kepada beberapa kelompok yang berbeda dalam ucapan bahagia di Matius 5. Dan Yesus bahkan menekankan betapa sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Tidak ada yang pernah mengatakan hal mengikut Yesus itu mudah. Walau kadang kita sering mendengarnya seolah-olah mudah saja. Matius 5 mengungkapkan kebahagiaan dalam Kristus, kebahagiaan dalam Kristus yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah. Pandangan hidup Anda dan saya dalam kerajaan Allah yang bukan dari dunia akan mengubah orientasi kebahagiaan Anda yang sesungguhnya. Kalau piramida Abraham Maslow dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar jasmani seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian, kenyamanan, istirahat atau tidur, reproduksi atau prokreasi, maka piramida kebahagiaan Yesus didasarkan pada kebutuhan rohani. Itu disebutkan pada pasal 5 ayat 3 ucapan bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kebutuhan utama kita dinyatakan pada Allah. Persis seperti jawaban Yesus kepada iblis yang mencobainya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Mesias merujuk pada keturunan Daud yang oleh Nabi Yesaya mengatakan atau disebutkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi maksudnya, Yesus mengajak kita
yang percaya padanya untuk pindah orientasinya ke kerajaan Allah di mana dirinya memerintah. Banjir saat ini, di mana-mana. Gunung meletus, hutan terbakar, cuaca ekstrim, virus masuk memisahkan anak, istri, suami, dan saudara-saudaranya. Kita yang enggak mau kehilangan hari ini, nanti juga akan kehilangan. Ending atau akhirnya semua jelas. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Cepat atau lambat, dunia yang kian menjadi tua ini akan hancur oleh manusia yang selalu ingin kebagian paruh kue untuk menguasai bagian sendiri. Kalau Injil Matius tidak mengubah orientasi hidup Anda dan saya, maka kita akan berebut untuk mencapai aktualisasi diri sebagaimana piramida Abraham Maslow sampaikan. Dan saat ini banyak dikejar oleh orang lain. Kita pun bercita-cita untuk pensiun dini, tidak perlu bekerja lagi, dan menikmati semua yang kita sudah dapatkan selama ini. Kita tidak takut kehilangan nyawa untuk dunia, tapi kita takut kehilangan nyawa untuk kerajaan Allah. Kita akan bersedia pergi kemana saja perusahaan mengutus kita untuk membuka cabang baru, tapi tidak siap jika kita diutus Tuhan untuk membuka jalannya bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu pandangan hidup kita dalam kerajaan Allah juga berhubungan untuk kita menjadi murid-muridnya atau pengikutnya. Hal yang kita temukan dalam Matius tentang para murid adalah mereka yang dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sangat berbeda. Ini bukan soal pertentangan apakah Anda dan saya melayani sepenuh waktu atau tidak. Tapi dimanapun Anda berada dan saya berada, kita adalah murid. Jadi di sini bukan soal pertentangan apakah Anda dan saya melayani sepenuh waktu atau tidak. Saya tegaskan lagi. Namun representasi surga di bumi. Hal ini dikemukakan oleh Yesus saat ia mengajarkan para murid berdoa dan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena itu pemuritan dimulai ketika kita melihat kerajaan surga dan mendatangkan kerajaan surga itu melalui hidup kita karena Kristus hidup dalam diri kita. Yaitu ketika komitmen seseorang, ketika komitmen Anda dan saya kepada Tuhan mulai merambah ke semua bidang kehidupan kita. Tidak mungkin kita mau masuk kerajaan Allah, tapi tidak hidup mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu akan menguasai setiap bidang kehidupan kita. Tentu kualitas berita tentang kerajaan Allah berhubungan dengan kualitas yang dimiliki oleh pembawa berita itu. Kita tidak bisa panjang lebar menjelaskan di sini soal kerajaan Allah dan kualitas itu. Namun marilah kita melihat satu hal, kualitas kekonsistenan seorang murid. Seseorang menuliskan kalimat kutipan begini di halaman sosial media. Consistency always leads to excellence. Whatever you do in life, always be consistent. Konsistensi selalu mengarah pada keunggulan. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup, selalu konsisten. Tentu kita setuju dengan prinsip yang mengetengahkan kualitas seseorang berdasarkan kekonsistenan. Tapi hal yang perlu ditanyakan adalah apakah alasan kita konsisten? Mengapa Anda dan saya konsisten? Dua hal yang kita temui dari murid, contoh Yudas, yang menyebabkan konsisten dirinya adalah uang. Sementara yang lainnya muridnya untuk menjadi yang terbesar, itu yang membuat mereka konsisten untuk mengikuti Yesus. Kita temui banyak orang konsisten dan nggak mesti orang Kristen. Mengapa demikian? Karena alasan kekonsistenan itu sendiri bisa berbagai
ragam alasannya. Bisa pada jabatan, bisa pada kekuasaan, bisa pada posisi, relasi, kelayakan, kehormatan, pengakuan, dan sebagainya. Namun bukan Tuhan. Dasarnya bukan itu. Karena alasannya bukan Tuhan, maka tujuannya bukan Tuhan. Tetapi kalau alasannya Tuhan, maka tujuannya pasti. Itu sebabnya kerajaan Allah dipahami dalam kekonsistenan berita Alkitab tentang kerajaan Allah yang meliputi God's place, God's people, God's reign. Tempat Allah, umat Allah, dan pemerintahan Allah. Silsilah Yesus membuktikan ketiga hal ini. Hanya saja kita sering melupakan bahwa tempat dimanapun kita berada adalah milik Allah. Sehingga kita tidak mau berada di bawah pemerintahan Allah, sekalipun kita umat Allah. Kemudian kita menjadikan umat Allah eksklusif untuk diri kita sendiri, dan dari situ kita membangun pemerintahan atas diri dan orang-orang lain. Kita seperti berada sebagai umat Allah. Mungkin di gereja sebagai orang Kristen dalam persekutuan, tapi sebetulnya kita tidak sedang mendatangkan kerajaan. Akibatnya, kita bukan saja menerima kuasa, tapi kita menganggap memiliki otoritas untuk menentukan jalan hidup dan cara kita sendiri di luar kerajaan. Coba bayangkan, jika tahun baru ini adalah tahun 1944 dan Jerman berperang dengan Inggris. Sekarang anggaplah Anda memiliki kewarganegaraan ganda di Jerman dan Inggris. Lalu Anda tinggal di Jerman. Bagaimana Anda akan diperlakukan? Sebaliknya, misalnya Anda memiliki kewarganegaraan ganda di Jerman dan Inggris, lalu Anda tinggal di Inggris. Selama peperangan berlangsung, bagaimana Anda akan diperlakukan? Dalam kedua kasus tersebut, Anda akan dipaksa untuk melepaskan kewarganegaraan Anda di negara lawan dan menyatakan kesetiaan Anda pada negara tempat Anda berada. Dalam waktu yang cukup mengerikan mungkin saat itu. Tidak akan ada jalan tengah. Mereka tidak akan pernah mengizinkan kewarganegaraan Anda ganda di Jerman dan di Inggris selama Perang Dunia Kedua. Dan kita tidak dapat memiliki kewarganegaraan ganda di dunia ini. Kita tidak dapat menjadi bagian kerajaan Allah dengan hidup dalam Kristus dan hidup di dalam kerajaan kegelapan pada waktu yang sama. Mereka bertentangan secara diametris dan bertentangan keras satu dengan yang lainnya. Injil Matius yang Anda baca dan ditelusuri mengubah orientasi kita, mengubah orientasi Anda, sehingga hidup Anda ada dalam kerajaan Allah. Hidup bagi kerajaan Allah, dan itu sebagai prioritas kita. Injil Matius menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Maukah Anda memiliki orientasi yang diubahkan? Maukah Anda hidup saleh? Maukah Anda dan saya memiliki hidup bagi kerajaan Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami bukan saja ya Tuhan menapaki tahun yang baru, tetapi ya Tuhan kami bisa melihat bahwa orientasi pun di dalam kehidupan dan tahun baru ini harus baru. Pimpin kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengejar kesalehan. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan hidup bagi kerajaan Allah. Sehingga Tuhan segala sesuatu yang terjadi di tahun baru ini itu tidak akan menggoyahkan kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa.